Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmada dalam program acara Seruput Kopi. Seruput kopi. Ayo dong, udah Hasan. Sebelum saya mengenalkan siapa tamu saya juga seruput kopi ya dong. Terima kasih udah datang ke Cokro TV. Nah, tadi saya udah sempat bilang siapa tamu saya hari ini, yaitu Uda Hasan Nasbi, ya kan? Atau lengkapnya Uda Hasan Nasbi Batu Pahat. Iya. Kalau di Twitter itu nama akunnya itu saya takut salah. Datu Rajo Ange. Tukang sayur gitu. Ini seru banget kalau ngikutin tweet-tweetnya Uda Hasan. Jadi saya manggilnya Uda karena beliau ini dari Minang yang tercerahkan. Bener nggak Uda? Karena kalau udah ngomong Minang atau Sumbar, kita udah pesimis aja gitu. Tapi kita masih punya sosok atau tokoh publik seperti Uda Hasan ini. Terima kasih Uda. Sama-sama. Udah datang ke Cokro TV. Terima kasih juga sudah diundang. Nah, Uda Hasan ini juga sebagai pendiri lembaga survei namanya Cyrus Network ya. Cyrus Network ya. Yang sekarang masih dong di Cyrus. Perusahaannya masih, kalau sayanya kan sudah pensiun. Jadi sudah diserahkan kepada yang muda-muda ya. Harus regenerasi kan. Iya dong. Tapi sebenarnya Uda Hasan juga muda ya, pemirsa Cokro TV, mestinya jangan dulu pensiun. Tapi di balik layar yang mempengaruhi lembaga Cyrus dong. Ya sebagai pemilik masih. Iya. Sebagai pemilik aja. Jadi kita artinya dari ngobrol-ngobrol ini dapat dong kalau misalnya ada bocoran-bocoran terkait survei. Karena sekarang kan udah mulai rame nih udah soal pencapresan ya. Meskipun masih tahun 2024 masih ada setahun setengah. Tapi kayaknya panasnya udah mulai kerasa nih sekarang ya. Iya mungkin sudah mulai berasa dari awal tahun 2022 ya. Nah, ini kalau kita mengamati atau melihat atau mengikuti nih pernyataan Uda Hasan, sempet ada yang rame terkait taruhan mobil Alphard terbaru nih, karena Uda Hasan yakin banget kalau Anies Baswedan itu tidak akan bisa maju menjadi Capres 2024. Kenapa sebegitu yakin? Sebenarnya taruhannya nggak penting ya. Tapi keyakinannya itu yang penting. Nggak penting, tapi kan analis politik itu punya perhitungan. Jadi punya perhitungan. Kalau menurut perhitungan saya, sulit bagi Anies Baswedan untuk dapat tiket. Karena partai yang tersisa cuma 3. Dan 3 ini sebenarnya secara ide sudah sama. Ya, 3 itu apa? 3 udah mungkin pemirsa Nasdem, kayak Demokrat dan PKS, sebenarnya secara ide sudah sama. Mereka mau mengusung perubahan ya oke, sudah sama semuanya. Mereka 2 mungkin di antara 3 pengen Anies Baswedan yang menjadi calon capresnya. Sebenarnya nggak ada secara ide nggak ada hal lain yang bisa membuat mereka tidak deklarasi atau tidak berkoalisi mengumumkan calon presiden mereka. Tapi sampai hari ini belum terjadi. Ya, kan? Jadi 3 partai itu adalah Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat ya. Gitu. Jadi, nah karena perhitungan-perhitungan seperti itu, tapi ada yang meragukan kan. Tapi kan orang tuh malas berdebat membuat perhitungan lain. Jadi kalau untuk mengkonter dia nanya berani taruhan nggak? Jadi kalau ditantang berani taruhan ya sudah oke, ayo berani taruhan gitu. Jadi sebenarnya taruhan itu lebih untuk meyakinkan soal perhitungan politik ini kan. Tapi ada yang nyambut sudah. Ada yang nyambut. Jadi ada timnya Anies. Jadi udah ada lawannya nih ya. Sudah ada lawan. Katanya taruhan pihak lawan lebih besar lagi ininya ya. Enggak. Jadi ada 2 orang yang menyanggupi, tapi satunya awalnya satu Alphard baru, satu Alphard second. Ya saya pilih Alphard baru. Tapi setelah saya salaman sama Alphard baru, ada yang nawarin Range Rover. Terus saya bilang, kalau Range Rover itu kan SUV, saya pasti beli. Tapi kalau Alphard nggak mungkin akan saya beli karena itu MPV, saya jarang beli MPV gitu. Jadi kalau untuk taruhan boleh lah gitu. Jadi ini pemirsa Cokro TV, ini bukan promo-promo soal mobil ya, ini cerita soal kenapa taruhan itu ada. Nah,
Menarik nih, udah. Jadi artinya meskipun sebenarnya soal taruhan mobil itu bukan intinya, bukan hal intinya, tapi Iya. lebih kepada untuk meyakinkan seberapa kuat nih analisa Perhitungan udah kita, ya, iya. perhitungan politik udah terhadap ketidakmungkinan Iya. Anies Baswedan bisa maju kan. Iya, sebagai capres ya. Sebagai capres ya, Bukan tidak sebagai bisa cawapres maju ya, sebagai sebagai capres. Nah, tadi sempat dibilang bahwa sebenarnya kan udah ada 3 partai. Nah, kenapa 3 partai ini menurut Uda Hasan itu tidak firm untuk mendukung Anies? Padahal kan sebenarnya Ya, mungkin ada beberapa kemungkinan. Misalnya kayak bisa bilang partai-partai politik ini nggak banyak kan. Partai parlemen itu juga cuma hanya 9. Menurut saya secara size, secara ukuran, yang bisa menjadi poros koalisi itu hanya 3. PDIP, Gerindra, dan Golkar. Jadi masing-masing kursinya PDIP 122 kursi, kemudian Gerindra 78, si Golkar 80. Hanya 3 ini yang yang punya peluang untuk jadi poros koalisi. Artinya kalau dia koalisi dengan partai lain itu nggak perlu dipertanyakan siapa yang akan jadi ketua kelas. Ya, itu siapa yang akan ya jadi kalau PDIP capresnya koalisi gitu dengan ya? siapapun dia pasti dia ketua kelas, nggak perlu debat lah. Gerindra dia dengan PKB pasti ketua kelasnya Gerindra. Kalau misalnya Golkar dengan P3 dan PAN ketua kelasnya pasti Golkar. Nah, tinggal 3 sisa nih. Nasdem itu 59 kursi, Demokrat 54 kursi. PKS 50 kursi. Jadi tingginya hampir sama. Size-nya mereka hampir sama. Nah, kalau size-nya hampir sama ini kalau diskusi itu kayak debatnya alot gitu ya. diskusinya itu kan kita sama hebat, sama besar, sama tingginya sama. Jadi siapa yang mau jadi ketua kelas itu debatnya menurut saya itu debatnya akan alot. Belum lagi misalnya prediksi masing-masing partai. Misalnya gini, taruhlah misalnya Nasdem mau di depan jadi ketua kelas karena dia 59 kursi. Tapi Demokrat bilang, tapi menurut survei 2024 kita akan lebih besar daripada Nasdem loh. Survei-survei kita menunjukkan seperti ini. Kalau gitu kami aja yang jadi ketua kelas karena 2024 pasti kami lebih besar daripada Nasdem. Itu jadi pertimbangan jadi diskusi yang posisi alot bergennya gitu. lah. Atau misalnya kalau Demokrat bilang kita mau ngumumkan baru Desember. Kenapa Desember? Desember kan Anies Baswedan sudah tidak jadi gubernur lagi. Kalau Andi Malarangeng bilang biar politiknya stabil. Tapi kalau saya baca bukan biar politiknya stabil. Mungkin mereka berharap Anies Baswedan setelah tidak jadi gubernur nggak punya panggung, kemudian turun elektabilitasnya. AHY tetap punya panggung sebagai ketua partai, kemudian naik. Jadi ketika negosiasi bukan Anies AHY, tapi AHY Anies, kan bisa saja seperti itu. Jadi menurut saya masih saling ini nih, masih saling lihat ya. Jadi sementara yang lain sudah gitu tanda ya? tangan. Gerindra dengan PKB sudah tanda tangan, cepat gitu. KIB juga nggak perlu waktu lama, tiba-tiba sudah tanda tangan koalisi. Karena ketika partai menyebutkan kata koalisi itu nggak main-main, karena dia ada dokumennya. Walaupun koalisi itu bisa saja bubar, tapi partai itu nggak gampang mengucapkan kata koalisi. Ya. Itu juga yang terjadi di 3 partai ini. Nggak bisa mereka hari ini bilang kita udah koalisi, nggak bisa. Kita sudah sampai ke sepemahaman, itu iya. Kita udah punya kesepakatan, tapi kita belum bisa berkoalisi. Berarti ada hal yang jauh lebih urgent, jauh lebih fundamental yang belum mereka sepakati. Salah satunya mungkin menurut saya mengenai komposisi siapa nomor 1, siapa nomor 2. Bisa juga mungkin dari pihak Nasdem mungkin, masa sih cawapres kita AHY? Gitu kan, masih muda gitu, masih belum junior banyak track gitu. recordnya ya. Kemudian di ketentaraan juga baunya belum hilang, pangkatnya baru sampai mayor gitu kan. Bisa saja ada pertimbangan seperti itu aja. Jadi kita mau cawapresnya yang lain deh. Misalnya Ridwan Kamil kah? Atau misalnya Khofifah kah, misalnya seperti itu. Jadi jangan AHY deh. Tapi di sini kan mau pasang AHY. Jadi mungkin menurut saya itu hal-hal yang lebih fundamental yang menyebabkan mereka belum bisa berkoalisi. Jadi kalau diundur-undur tuh sampai Desember sampai Januari menurut saya nggak jadi nih barang. Oh, jadi bisa malah memang mentah terus gitu ya. Iya, sulit. Cuma meskipun misalnya akhir-akhir ini kita melihat tuh ada katanya tiga tokoh dedengkot ini keluar nih, SP, JK dan siapa namanya SBY ini untuk memecah soal pencapresan ini. Gimana tuh udah ngelihatnya? Saya nggak melihat ketiga tokoh itu benar-benar bertemu bertiga kan. Ya, Pak SBY pernah main ke
ke Nasdem Tower, tapi itu mungkin balasan dari kunjungan Pak Surya Paloh ketika Pak SBY sakit di Amerika. Ya. Tapi baru dibalasnya tapi sekarang mereka gitu ya. berkumpul, kalau misalnya mau dianggap kingmaker bertiga, saya nggak lihat. Ada pertemuan yang agak rame-rame tapi kan ketemu di kawinan. Jadi Ya yang kemarin sempat ya ramai foto juga yang beredar ya. itu kan ketemu di kawinan. Ketemu di kawinan bisa ada siapa aja, ada Victor Laiskodat di sana, ada yang lain-lain juga di sana. Jadi menurut saya bukan sesuatu yang bukan kemajuan lah itu. Ketemu di kawinan itu bukan kemajuan untuk koalisi lah. Itu kebetulan ketemu di sana aja. Ada Ahok juga ke sana kan gitu. Jadi Itu sebenarnya pinter-pinter mungkin media lah ya untuk ya mungkin mereka bikin gitu gimmick ya. lah. Wah, kita foto kemudian di framing supaya kelihatan ini koalisi apa nih kawinan kan. Nggak, itu bukan kemajuan menurut saya sih, bukan. Gitu. Jadi masih sulit lah ini. Karena yang lain tuh cepat aja. Karena gini, diskusi untuk maju pilpres berkoalisi untuk itu tuh nggak sulit-sulit amat. Tidak gampang tapi nggak sulit-sulit amat. Kan kita bicara apa? Bicara siapa calon. Ya kan? Kedua bicara power sharing. Mau nggak mau kita harus berbagi kekuasaan. Siapa dapat apa itu. Kemudian mungkin ketiga bicara soal finansial. Siapa yang harus nanggung, siapa berapa persen porsinya. Misalnya kayak gitu itu. Tapi itu bukan pembicaraan yang lama, butuh waktu berbulan-bulan, enggak. Nah, ketika dokumennya itu sudah ada, biasanya ya sudah. Itu kan kadang-kadang cuma dokumen beberapa lembar aja. Yang lama itu justru ya udah, kalau kita udah sepakat, kita misalnya bikin program kerja bersama. Kalau yang tebal itu kan itu visi misi bersama, program kerja bersama. Yang lama tuh itu menurut saya. Sisanya kan nggak sulit sama sekali karena mereka sudah punya kesepahaman. Cuman kesepahaman ini nggak bisa jadi koalisi sampai hari ini menurut saya. Jadi akan sulit lah. Bahkan nanti mungkin akan jauh lebih sulit ketika Anies Baswedan sudah betul-betul kehilangan panggungnya sebagai Gubernur DKI. Gitu. Jadi kalau saya ngelihat kok Uda Hasan itu benar-benar yakin bahwa setelah Anies bulan depan itu kehilangan posisinya sebagai gubernur, benar-benar udahlah, lu nggak ada harapan deh sama sekali. Meskipun kita melihat nih di kenyataan dalam lapangan gitu, bagaimana mungkin relawan lah kita bilang gitu ya, relawan Anies berusaha sedemikian rupa udah mulai start dengan gayanya yang kita tahu semua, menyebarkan yang rame yang oleh Uda juga ditanggapi ya di video di YouTube-nya itu gitu. Itu gimana itu? Apakah memang benar-benar nggak ada kemungkinan gitu? Kemungkinan itu kan ada lah kan, tapi kan kita ngitung-ngitung ujungnya akan seperti apa. Jadi sebagian, ya mungkin hampir seluruhnya, yang kan demokrasi kita ini pendek umurnya. Yang kita lihat itu orang itu maju itu rata-rata punya jabatan. Mereka hanya kehilangan jabatan ketika resmi atau ketika dia mencalonkan menjadi calon presiden. Pak SBY itu mundur dari Menko Polhukam dulu, terus kemudian baru jadi calon, ya kan? Nggak mundur jauh-jauh hari, ya kan? Jedanya itu nggak lama. Pak Jokowi gitu ya. Dari Solo maju ke DKI nggak mundur loh. Dari wali kota. Ketika maju ke RI 1 nggak mundur loh. Dari gubernurnya nggak mundur loh. Jadi tetap punya jabatan, karena memang masyarakat kita itu masih setengah feodal lah. Orang tuh masih punya magnet, masih punya daya tarik, bahkan orang masih punya kepentingan sama dia ketika orang itu punya jabatan. Bahkan pengen foto-foto sama dia gitu, atau pengen minta diurus urusannya biar lancar ketika orang itu punya jabatan. Kalau orang itu nggak punya jabatan, maka panggung-panggung itu akan hilang. Kamera-kamera ini akan tidak nggak menyorot ada lagi ke sini. Yang biasanya bangun pagi udah disiapkan semuanya oleh ajudan sudah nggak ada lagi sekarang. Yang biasanya pagi-pagi orang udah ngantri buat salaman, buat apa segala macam, itu sudah nggak ada lagi sekarang. Nah, itu secara psikologis yang kelihatan langsung ke diri kandidat loh. Tapi secara umum juga dia akan ngalamin kayak itu. Panggung dia apa lagi? Kecuali dia mau jadi panggung, misalnya jadi motivator, jadi penceramah seminar-seminar, atau jadi YouTuber. Ini bisa aja, yang kayak gitu bisa aja. Tapi kan itu tidak akan membuat persepsi orang bahwa dia jadi calon presiden itu menguat. Malah itu persepsi orang, oh ya udah selesai gitu. Ketika kehilangan tongkat komando, kalau itu militer atau polisi, atau ketika kehilangan jabatan kalau dia seorang sipil, udah. Makanya menurut saya ketika punya jabatan inilah harusnya Mas Anies dideklarasikan oleh koalisi untuk menjadi calon presiden. Dengan demikian begitu dia turun, ini melekat. Udah capres dia. Gitu dari koalisi. Tapi kalau dia setelah turun, itu susah naik lagi. Reboundnya susah lagi, kalau menurut teori saya. Jadi nanti kita buktikan lah. Kalau Mas Anies bisa rebound dan bertahan dengan kehilangan jabatan, berarti dia hebat.
Gitu aja. Jadi kita tidak hanya sekedar meng-underestimate, tapi juga men-challenge nih. Kalau dia bisa justru mendapatkan ini ketika dia nggak punya jabatan sama sekali, berarti dia hebat. Gitu. Iya, ini benar-benar pekerjaan yang sangat berat yang bisa dikerjakan oleh tim sesnya ya. Iya. Karena langsung berasa loh. Hari ini masih punya jabatan, itu masih dikelilingin orang. Besok ketika bangun sudah serah terima jabatan, itu suasana hati aja udah beda itu. Sudah beda itu. Cari teman ngopi aja udah susah itu. Cari teman ngobrol juga sudah susah gitu. Memang sih biasanya sih memang begitu ya. Iya. Tapi kalau dia bisa melewati ini berarti dia hebat gitu aja. Jadi nggak selalu underestimate sih sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi justru kalau saya ngelihat Uda Hasan malah men-challenge Anies apakah bisa melewati titik kritis dia. Titik ini ya betul, titik banget. kritisnya gitu ya. Yang kalau dalam hitungan-hitungan politik sebenarnya mustahil lah gitu ya. Karena ngelihat konteks penduduk kita ya, warga kita publik kita yang cepat kecuali dapat kesempatan kemelut-kemelut kayak waktu di DKI ya, ketika Mas Anies turun dari menteri, sebenarnya ya sudah biasa lagi, orang sudah nggak perhatikan dia lagi, tapi ada kemelut nih. Ahok itu identitas dia sendiri sudah jadi kemelut. Sudah jadi kontroversi. Kemudian ada slip of tongue, itu kemelut lagi. Jadi kalau ada kemelut kayak gitu, oke lah dia bisa masuk lagi. Tapi kayaknya di level nasional sih ya, RI presiden. nggak ada figur kontroversial yang akan bikin kemelut seperti itu. Oh, jadi gitu. ini catatan juga. Jadi gitu. akan bisa maju, akan bisa ada kesempatan. dipertahankan. Ada kesempatan kalau ada itu ya. Kalau nanti calonnya Islam semua, atau bahkan mungkin laki-laki semua, atau bahkan nanti mungkin calon lain Jawa misalnya, Mas Anies bakal jadi korban kemelut. Menurut saya ya, akan jadi korban kemelut. Karena di sebelah sini itu menyerang Anies sekarang bukan lagi dengan kapasitas dan kemampuan, tapi juga dengan hal-hal yang sama seperti yang dulu dilakukan oleh pendukungnya Mas Anies. Jadi kayak senjata makan tuan gitu loh. Dia yang akan jadi korban kemelut itu. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngelihat yang tadi sempat saya ungkapkan sedikit, cara-cara tim ses atau relawannya sudah mulai bergerak dengan mengikuti gaya waktu Pilgub DKI, itu apakah juga tidak dalam rangka Anies itu melakukan hal yang sama ketika dia naik menjadi gubernur? Udah. Jadi mungkin ada perbedaan kalau menurut saya. Menurut saya Anies itu orang pintar. Ya, dia sadar bahwa kalau dia menggunakan kartu yang sama, dia akan kalah. Kalau misalnya dia sempat jadi calon, dia menggunakan kartu yang sama, dia akan kalah. Gitu ya. Nah, kalau dia punya relawan-relawan militan yang bergerak sekarang tuh menurut saya itu bagus. Karena sosialisasi kan butuh panjang waktunya. Mau kita benar jadi calon nanti kah atau enggak, itu sosialisasi itu butuh waktu yang panjang. Karena kalau kampanye resmi kan cuma 75 hari. Negara sebesar ini nggak mungkin didatangi satu persatu dalam waktu 75 hari. Nah, kalau ada relawan yang bergerak sekarang nggak apa-apa. Bagus-bagus saja menurut saya. Cuman kan memang bedanya di situ. Anies Baswedannya sendiri mungkin sadar bahwa kalau kita melakukan cara yang sama, narasi yang sama akan makan dia sendiri. Dia yang akan jadi korban dari narasi itu. Tapi masalah pendukung-pendukung ini yang di bawah ini, yang militan-militan ini, mungkin jumlahnya 15-18%, itu kan angka surveinya Anies segitu, itu nggak punya imajinasi lain loh. Makanya kemarin saya itu mensitir bukunya si Robert Fish itu, karena dia menggambarkan dengan baik bagaimana Afghanistan dikelola oleh Taliban. Kenapa nggak ngerti apa-apa? Kenapa nggak tahu harus bikin apa untuk ngurus? Karena dia imajinasinya imajinasi kamp pengungsi di Peshawar gitu. Jadi dia taunya kalau masuk ke Kabul dia akan bikin negara itu kayak ngurus kamp pengungsi di Peshawar. Nah, orang-orang yang jadi pendukung ini taunya politik itu di tempat ibadah. Dia nggak punya imajinasi lain untuk melaksanakan kampanye politik, gitu ya. Sosialisasi politik nggak punya. Imajinasi mereka itulah kita jadikan ibadah itu sebagai pusat kampanye, sebagai pusat agitasi, karena orang kan sukarela datang ke sana buat berkumpul. Kan kita nggak perlu datang dari rumah ke rumah itu. Orang sukarela datang ke sana buat berkumpul, tinggal dicekokin. Apakah itu dicekokin dengan media cetak? Dicekokin dengan tokoh-tokoh yang punya panggung di tempat ibadah itu. Apakah itu panggungnya Jumatan, panggungnya pengajian rutin, panggungnya apa lagi? Panggung-panggung yang bisa disiapkan di tempat ibadah, mereka nggak punya imajinasi lain selain itu. Jadi menurut saya, mereka akan lakukan itu. Nah, jebakannya adalah ketika masuk di tempat ibadah.
ya ibadah tuh yang jadi base camp, tempat agitasinya, isunya apa? Kan nggak mungkin isu pembangunan, kan nggak mungkin isu kebangsaan. Isunya apa? Isunya kan adalah Identitas ya. mendukung ini karena ini sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau yang ini tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau mendukung ini maka kita akan lebih Islami. Kalau ini kita menjadi kurang Islami bahkan menjadi kafir. Kalau yang ini halal, kalau yang di sini haram. Jadi mendukung orang karena agama, menjelek-jelekan orang juga karena nanti dalil. Nah, yang berbahayanya kan di sana. Bukan karena mereka bergerak hari ini nyebarin terlalu itu nggak apa-apa. Jadi kalau punya relawan yang militan itu kan bagus. Bahkan bergerak sekarang itu kan sebenarnya bagus gitu loh. Karena sosialisasi kita harus panjang, memang negara sebesar ini kan nggak bisa hanya didatangi dalam 75 hari kampanye resmi itu. Jadi memang harus butuh waktu yang panjang. Jadi kalau bergerak sekarang itu bagus. Cuman kan yang sekarang itu yang kita khawatirkan itu kan imajinasi para pendukungnya. Oke, sekarang yang diedarkan cuma sekedar tabloid. Tabloid itu mungkin nggak ada isinya soal politik identitas, nggak ada soal SARA dan segala macam masalahnya. Cuma buat pengenalan Anies aja gitu. Buat pengenalan atau promosi prestasinya, mungkin itu aja isinya. Tapi masalah imajinasi pendukung mereka itu, tempat politik itu nggak ada imajinasi lain seperti selain di tempat ibadah. Jadi maka mengedarkannya pun di tempat ibadah ya. Tempat ibadah ini kan yang kita khawatirkan itu step satunya aja. Kalau ini berlanjut kan karena mereka menganggap tempat ibadah itu adalah itulah tempat politik itu di situ, nggak ada tempat lain, tempat mainnya kan nggak ada tempat lain. Iya. Jadi kampanye di tempat ibadah itu kan orang akan datang dengan sendiri ke tempat ibadah. Sukarela Iya. gitu ya. Step keduanya adalah ada panggung di sana, panggung politik. Panggung politik oleh siapa? Para penceramah-penceramah. Apakah itu melalui kegiatan Jumatan? Apakah itu melalui pengajian rutin atau acara-acara hari besar keagamaan? Orang datang ke sana. Panggung sudah disiapkan dan ada agitator yang muncul di sana itu menyampaikan agitasi politik. Nah, persoalannya kan agitasi politik ini mungkin nggak akan bicara kebangsaan, bicara prestasi, nggak akan bicara program kerja, tapi mendukung di sini berdasarkan dalil agama, membenci di sini juga berdasarkan dalil agama. Ini kan yang bikin kacau itu kan yang ini gitu loh. Mereka bisa aja punya tameng bilang, tapi kan saya menjalankan perintah agama, tapi kan orang lain sakit hatinya nggak bisa sembuh, lukanya nggak bisa sembuh. Kan kita hidup berbangsa, bukan hidup beragama doang, tapi kita hidup berbangsa gitu. Dan politik identitas itu nggak boleh hanya dikaburkan bahwa misalnya, oh dia politik identitas kenapa? Dia mulai pakai sorban. Nggak ada masalah itu orang pakai sorban. Oh dia udah mulai sholat, nggak ada masalah, bagus orang jadi sholat. Oh dia umroh, itu bukan politik identitas gitu loh. Karena nggak nyakitin siapa-siapa. Yang kita anggap yang kita bicarakan sebagai politik identitas itu adalah ketika kita mendukung orang karena alasan-alasan SARA dan kita menolak orang juga karena alasan SARA gitu. Kebenciannya kan di sana. Jadi kayak misalnya ada perempuan, kita punya dalil agama nih, perempuan nggak boleh jadi katanya pemimpin. Iya terus gimana? Dia harus ganti jenis kelamin untuk jadi pemimpin. Untuk bisa memimpin. Gitu. Terus gimana? Jadi kan itu kebenciannya nggak bisa sembuh itu. Atau misalnya nggak boleh. Kan ada juga yang punya dalil agama dulu. Misalnya yang jadi pemimpin, jadi khalifah itu harus dari suku Quraisy. Jadi di luar suku Quraisy nggak layak menjadi pemimpin atau menjadi khalifah. Itu gimana? Di Indonesia nggak ada yang suku Quraisy. Jangan Mas Adi sebenarnya dari Quraisy. Iya gitu. Maksudnya kan ke situ tapi kan. Atau sebaliknya. Atau misalnya sebaliknya, pemimpin harus Jawa. Maka yang non-Jawa tidak boleh menjadi pemimpin. Itu kan juga nggak bisa sembuh. Masa dia tiba-tiba ke pengadilan minta ganti sukunya jadi Jawa gitu kan itu. Nah yang kayak gitu-gitu menurut saya, atau dia non Muslim, pemimpin itu hanya boleh yang Islam, yang non Muslim tidak boleh. Ini dalil agama loh. Kalau Anda menentang ini, Anda berarti menentang agama lah. Terus kita gimana? Nah ini yang saya sebut ketika mendukung orang berdasarkan sesuatu yang nggak bisa diubah, kemudian juga membenci orang, itu ujungnya kan benci jadinya. Karena ini milik kita, ini yang boleh cuman ini, yang ini tuh nggak boleh. Karena ini nggak boleh, ini harus dibenci. Dan itu dalilnya pakai dalil agama, itu yang bikin repot gitu menurut saya. Itu yang kemudian berdampak pada polarisasi bahkan perpecahan bangsa. Polarisasinya kan di sana. Jadi kalau kita kayak gini terus, kita majunya kapan? Ya kan? Bangsa kita ini kan berdebat tuh soal-soal kayak gini ngapain? Tapi kalau berdebat misalnya kita perlu energi nuklir atau enggak, itu nggak apa-apa. Ya, kita perlu tol laut atau enggak apa-apa. Berdebat boleh, kita perlu IKN yang baru. Itu nggak apa-apa menurut saya gitu. Tapi kalau sudah, wah IKN ini cuma kepentingan asing, ya asing RRC mau pindahin penduduknya ke IKN untuk
okupansi Indonesia itu sama aja. Itu balik lagi ke sana gitu loh. Politik identitas Politik juga identitas gitu. lagi itu nggak ada. Ini yang berbahaya itu yang kayak gitu-gitu menurut saya. Jadi menurut Uda itu justru yang dikritik kemarin dari penyebaran tabloid, Bukan soal tabloidnya. bukan soal tabloidnya, tetapi pada dampak karena imajinasinya itu sesempit itu. Hanya di sana. Hanya di Dia nggak sana. punya imajinasi politik di luar tempat ibadah. Itu yang kemudian khawatirnya kemudian pada step berikutnya itu yang menghancurkan bangsa itu ya. Gitu. Nah, pada sisi lain kita ngelihat katakanlah tim relawannya tuh seperti itu. Tapi pada sisi lain kita ngelihat kemarin-kemarin tuh itu kan Anies Baswedan malah ingin mencitrakan dirinya tidak seperti yang dilakukan oleh pendukungnya itu, Iya, memang Anies kan orang pintar. Sekolah di Amerika kok. Jadi dia tahu bahwa kalau dia mainkan isu itu mungkin dia yang akan jadi korban. Tapi kan ini gapnya agak jauh nih. Gap antara Anies dengan orang-orang yang militan di lapangan ini itu agak jauh. Anies akan bisa kontrol ini. Cuman orang di lapangan ini kan juga perannya besar di lapangan. Justru yang menyebarkan informasi, yang memproduksi konten, yang memproduksi orang-orang lapangan ini yang nggak bisa. Nah, ketika orang lapangan ini masih main dengan cara yang sama, teknik yang sama, narasi yang sama, mungkin Anies akan jadi korban. Tapi saya juga nggak happy Anies jadi korban gitu loh. Kan yang dikorbankan bangsa, bukan cuma Anies gitu. Pembelahan ini kan pembelahan bangsa, bukan cuma orang jadi benci Anies, kan nggak seperti itu. Atau benci yang lain, nggak seperti itu kan yang membelah bangsa. Karena orang-orang ini tempat mainnya nggak ada yang lain. Kurang jauh mainnya tempat itu aja. Jadi dia hanya tahu bahwa ini yang harus jadi tempat politik kita. Base camp politik kita ini, tempat agitasi politik kita ini, dan kita menjalankan politik dari tempat ini. Iya, tapi yang tadi dibilang udah bahwa Anies itu pintar, tetapi kan semestinya kalau dia sebagai orang pintar, dia kan bisa ya menahan atau melarang supaya pendukungnya tidak seperti itu, karena itu kan dia bisa akan jadi korban, atau minimal misalnya ada kasih ya lu tuh jangan begini. Jadi connect gitu loh antara apa yang dia lakukan kemarin-kemarin itu dengan si pendukungnya ini. Kalau sekarang ini kan kita jadinya melihat malah mengkonfirmasi gitu loh. Iya kan? Iya, tapi mungkin ini kan stigma yang melekatnya ketika tahun 2017. Iya, kita kan memang belum bisa ketika move on tahun dari 2017 itu. Mungkin nggak memikirkan bahwa dampaknya akan jadi bumerang buat diri sendiri untuk tahun 2024. Nah, sebenarnya tahun 2017 itu bisa di stop. Seperti John McCain menyetop kampanye sara terhadap Obama. Ketika para pendukungnya pengen mengeksploitasi identitas Obama sebagai Muslim karena ada nama Barack Hussein Obama, atau dituduh Arab, atau bahkan dibilang Obama itu teroris. McCain nggak bisa kayak gitu. Itu orang bermartabat. Dia orang yang baik, senator yang baik, pembayar pajak yang baik, warga negara yang baik. Cuman saya beda pendapat sama dia soal negara. Saya beda cara memerintah dan memimpin negara ini beda saya sama Obama. Makanya saya maju jadi calon presiden. Itu pendirian John McCain. Nah itu kan sebenarnya bisa Anies tahu dilakukan itu. oleh Anies kan. Anies tahu itu, tapi dalam pikiran dia John McCain memang melakukan itu, tapi kan kalah. Makanya dia nggak melakukan itu karena takut kalah kan. Jadi ini kita nggak bicara bangsa ini. Ini kita bicara kepentingan politik jangka pendek. Ketika 2017 kalau dia melakukan kayak gitu dia kalah mungkin. Kan dia mau menang. Iya. Jadi nggak usah kita berbusa-busa bicara bangsa ini. Kita masih bicara soal pribadi-pribadi ini, individu-individu ini. Oke, ada contohnya John McCain, tapi kan kalah. Nah ini tuh pelajaran mungkin. John McCain mikirin bangsa. Dia nggak peduli kalah atau menang. Tapi yang di sini belum tentu mikirin bangsa. Dia penting dia menang dulu gitu. Nah itu sebenarnya catatan pribadi saya tentang sosok ini. Tapi oke lah, mungkin kita beralih ke yang lebih ini lagi nih. Udah soal kembali ke yang soal partai dalam mencalonkan capres 2024 nih. Tadi kan sempat dibilang bahwa soal KIB nih. KIB itu koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, PAN dan P3. Terus Gerindra dengan PKB. Nah, cuma dua kelompok ini, PDIP kan sendiri ya. Nah, apakah yang dua koalisi ini itu udah dengan sendirinya akan menyepakati yang namanya capres sudah? Kalau menurut saya, kalau KIB itu
Sebagai Di konsultan belakang, KIB nih, jangan-jangan nih. Jadi kalau KIB itu di belakang layar, menurut saya mereka sudah tahu siapa yang jadi capres. Tapi Di belakang layar di ya. belakang layar mereka Jadi tidak bisa belum umumkan dibicarakan pasti. secara terang-terangan Iya, ya. mereka sudah tahu siapa yang akan menjadi capres. Karena ketua kelasnya kan Golkar. Hmm. Ini ketua kelas nih, di KIB itu ketua kelasnya Golkar. Dan hasil Munas Golkar itu calon presiden adalah ketua umumnya dia. Jadi ini aspirasi ketua umum nih. Yang lain menurut saya nanti aspirasinya siapa yang jadi cawapres. Jadi membacanya begitu menurut saya. Tapi mungkin belum diumumkan itu urusan lain. Tapi yang penting koalisi kan sudah ada, sudah tanda terbentuk, tangan. iya. Kemudian sudah membangun visi misi bersama. Kalau sudah kayak gitu udah susah lah. Jejaknya sudah ada. Begitu ada partai yang keluar dari koalisi itu, jejaknya akan jelek sekali. Belum tentu koalisi lain mau terima. Tapi track record dia udah terkadang jelek. Gerindra dengan PKB. Ini bukti bahwa membangun koalisi itu nggak sulit-sulit amat. Mungkin mereka yang diekspos pertemuan berapa kali sih? Sekali, 2 kali. Lalu udah tanda tangan. Deklarasi Prabowo-nya sebagai capres. Ada Muhaimin di sana. Buat saya itu udah lebih dari cukup gitu loh. Jadi mereka bisa mengusung sendiri. Walaupun memang sampai yang definitif itu adalah yang didaftarkan nanti bulan Oktober memang. Tapi kalau kita hanya mengandalkan bulan Oktober, nggak sempat lagi untuk sosialisasi. Jadi memang harus Jadi deklarasi jauh-jauh Jauh-jauh hari karena hari. kuncinya untuk sosialisasi. Iya. Kalau PDIP mungkin dia bisa sendiri. Tapi kalau sendiri dia mungkin akan dianggap sombong nih. Ya, walaupun dia bisa sendiri, tapi dia harus ngambil salah satu lah. Misalnya dengan siapa nanti. Nah, itu yang menurut saya capres itu udah bisa ditebak-tebak. Makanya kalau saya berkeyakinan capres itu akan muncul dari 3 ketua kelas ini. Dari PDIP, dari Gerindra, sama dari Golkar. Gitu. Nah, masalahnya nih, kalau tadi disebut bahwa capres itu keluar dari 3 golongan, 3 kelompok ini, PDIP katakanlah yang selama ini selalu diusung oleh internal partainya ya, adalah Mbak Puan, terus dari KIB adalah Pak Airlangga, dan dari Gerindra dan PKB itu katakanlah Prabowo. Nah, dari ketiga nama kan kalau kita mengikuti hasil survei-survei yang selama ini dibicarakan publik, itu kan hanya ada 3 nama, 3 besar lah, 3 besar nama, Ganjar, Prabowo, dan Anies. Jadi di antara 3 ini kan hanya nama Prabowo nih yang katakanlah surveinya tinggi. Sementara 2 nama Pak Airlangga dan Mbak Puan itu kan masih di bawah 1 ya kalau nggak salah. Nah gimana tuh udah? Artinya kan apakah itu tidak calon-calon yang berasal dari koalisi partai-partai itu tidak sesuai, bisa kita anggap tidak sesuai dengan keinginan publik, minimal suara survei lah. Ya bisa dianggap seperti itu. Tapi kan proses seleksi calon presiden kan nggak diserahkan ke publik. Proses seleksi calon presiden oligarki dong, Uga. Di Republik itu kan oligarki juga. Yang ngongkosin survei siapa emangnya? Emangnya Mbak Nong Saweran bayarin survei enggak kan? Yang bayarin survei-survei yang diumumkan itu siapa kalau bukan oligarki juga? Jadi ya lagi memaksa partai untuk terima calon hasil survei itu siapa kalau itu bukan dianggapnya oligarki? memaksa ya udah ya? Iya kan gitu. Ini tiap bulan diumumkan itu kan maksa tuh. Atau mempengaruhi. Itu siapa kalau bukan oligarki juga? Jadi menurut saya itu oligarki itu enggak satu paham. Enggak satu mazhab, enggak satu ide. Banyak oligarki dengan kepentingan yang berbeda-beda. Jadi jangan khawatir dengan oligarkian. Karena kalau ada partai misalnya ada 10 partai yang lolos atau 14 atau 20 partai yang lolos untuk menjadi peserta pemilu, itu pasti milik oligarki. Kalau kemarin ada 14 oligarki, nanti 20 partai berarti ada 20 oligarki. Karena nggak mungkin lolos pemilu tanpa sokongan oligarki. Lolos jadi peserta pemilu tanpa sokongan oligarki itu hampir mustahil. Jadi kita hanya memperbanyak oligarki, mau 10 oligarki, mau 14, mau 20 oligarki. Nah kalau oligarki itu menurut saya nggak relevan. Ya kan? Karena yang versi publik itu pun yang ngongkosin oligarki. Di partai ini ada oligarkinya juga. Nah itu yang pertama. Yang kedua, partai politik ini khawatir, kalau saya bicara dengan partai politik, khawatir mereka itu, kalau hari ini mereka nggak ngambil bagian, mencalonkan diri, atau mencalonkan kader terbaiknya sebagai calon presiden, lama-lama partai nggak dianggap orang.
Partai ini kayak angkot di stop di tengah jalan aja. Udah capek-capek nih. Dimanfaatkan. Iya, udah capek-capek bangun kendaraan, bagus-bagusin partai. Udah meniti karir dari bawah, di tengah jalan di stop oleh orang. Hari ini mungkin di stop oleh Ganjar atau Anies. Nanti 5 tahun lagi bisa di stop oleh Raffi Ahmad loh. Bisa di stop oleh Sule loh. Atau oleh Reza Arab. Ya, bisa aja gitu loh. Jadi karena di stop oleh siapapun nanti kalau partai. Jadi partai itu juga punya kesadaran untuk memperbaiki diri dari dalam. Hari ini kita bilang, apa sih Caimin? Memang elektabilitas Caimin berapa? Tapi kalau tiket di tangan, saya mau pakai tiket ini, terus orang mau apa? Karena proses agregasi politik, artikulasi politik kan nggak di polster. Bukan juga di masyarakat, bukan pula di ormas. Tapi adanya di partai politik. Kalau misalnya nanti 3 calon nih, misalnya Pak Prabowo, Pak Erlangga, Ibu Puan. Kan yang nanti, yang dulu awalnya jadi pemilih Anies dan Ganjar, memilih Ridwan Kamil, milih AHY misalnya, itu kan nggak mungkin nggak milih. Oke, mereka bisa golput, tapi kan ada yang akan memilih. Pilihannya akan hanya di 3 ini. Dan Pak Prabowo itu kan udah veteran Pilpres. Jadi yang nggak suka Prabowo dengan yang suka Prabowo itu sudah kebentuk. Jadi menurut saya 3 orang ini, atau 3 partai ini, itu kalau istilah orang internal partai politik akan jadi golden triangle. Pak Prabowo itu pasti senang kalau lawannya Ibu Puan atau Pak Erlangga. Kalau Pak Prabowo ya. Iya. Tapi Ibu Puan saya yakin juga kalau lawannya senang kalau lawannya Pak Prabowo dengan Pak Erlangga. Dia percaya dengan kekuatan organisasinya dia. Bahwa partai ini mempercayai diri bahwa mereka itu satu suara. Jadi kalau partai udah bilang A, maka pemilih akan bilang A juga. Mereka buktikan beberapa kali di Jawa Tengah, di nasional kita nggak tahu. Tapi di Jawa Tengah mereka buktikan itu, siapa yang ditinggali oleh PDIP nggak jadi gubernur. Percaya dengan mesin organisasi. Jadi mereka percaya Pak Prabowo, oke, kita mengincar putaran 2 aja. Nanti kita kalahkan Pak Prabowo di putaran 2. Pak Erlangga juga seperti itu menurut saya. Dia yakin akan 2 putaran nih kalau 3 calon. Kita bisalah ngalahin Bu Puan, kita masuk putaran 2. Nanti kita kalahkan Pak Prabowo di putaran 2. Jadi ini golden triangle nih. Orang yang akan saling menjaga ya, supaya itu memang kalau orang bicara desain politik ya. Kalau saya nih jadi politikus, ketua partai, saya akan mendesain, tidak hanya mendesain bagaimana cara saya maju, tapi siapa yang akan menjadi lawan saya. Menurut saya kalau dari Gerindra, dia akan senang hati kalau lawannya Bu Puan dengan Pak Prabowo, dengan Pak Erlangga. Begitu juga Ibu Puan. Pak Prabowo nggak bisa dilarang nih, kalau dia sehat dia akan jadi calon presiden nih. Tapi oke lah lawannya Pak Prabowo, tapi di sininya Erlangga, bukan Ganjar, bukan Anies. Pak Erlangga juga seperti itu. Dan tiket ada di tangan mereka. Nah kalau ini nanti disodorkan, nggak perlu khawatir soal elektabilitas menurut saya. Karena ketika hari ini kan elektabilitas dengan banyak nama. Orang yang maju capres, orang yang bisa maju punya tiket beneran dengan orang yang nggak punya tiket digelar aja di situ. Tapi nanti ketika sudah mencalonkan diri, yang diuji kan yang punya tiket aja. Dan orang-orang yang sekarang mungkin pendukung Ganjar, pendukung Anies, mau nggak mau akan mengalihkan pilihannya ke 3 orang ini. Atau memilih golput. Gitu. Tapi bukannya terlepas tadi dari siapa misalnya yang mendanai survei-survei selama ini, tapi kan kita nggak bisa memungkiri bahwa nama misalnya Ganjar selalu pertama, atau juga Anies, meskipun juga itu tadi juga disebut bahwa pendukung militannya ada kan? Ada. Gitu. Artinya apakah misalnya kalau kita kalau politik kita di tahun 2024 itu hanya memunculkan 3 nama itu apa tidak dianggap mengkhianati suara publik? Jadi gini, pendukung Ganjar itu senang loh kalau Anies nggak maju. Dan benci banget kalau Anies harus sampai maju. Mereka akan pasti melontarkan apapun untuk menjelekan Anies. Pendukung Anies juga seperti itu. Dia happy kalau Ganjar nggak bisa maju. Dan kalau Ganjar bisa maju, mereka siapkan amunisi yang mungkin juga nggak kira-kira untuk menghancurkan Ganjar. Kalau kita jadi 2 aktor ini mungkin bisa jadi populer di masyarakat, tapi musuhnya juga nggak kira-kira loh. Ketika Ganjar maju, dia dianggap detail Jokowi, jadi semua kebencian terhadap Jokowi dipindahin ke Ganjar.
Kita berbusa-busa bilang anti polarisasi, tapi ketika calon ini muncul, yang terjadi polarisasi lagi. Begitu juga dengan Anies kalau muncul. Kebencian terhadap Anies sekarang bahasanya apa coba terhadap Anies? Kadrun lah, Yaman lah, Arab lah, non-pribumi lah. Ketika Anies maju, di sini udah langsung ada pembenci yang militan. Jadi percuma kita berbusa-busa bicara polarisasi, kalau yang kita desain politik polarisasi. Jadi menurut saya tuh aspeknya banyak sekali. Makanya nggak pakai demokrasi langsung kan kita. Disaring dulu di partai, ya, artikulasinya di sana, agregasinya di sana, baru dimunculkan calon. Kalau demokrasi langsung, nanti bisa Reza Arab, bisa Atta Halilintar, bisa Raffi Ahmad yang jadi presiden kita. Tapi dalam kasus Jokowi kan seperti itu kan? Ya memang seperti itu. Dan partai polarisasi kan. Jadi sekarang kalau mau, jadi ketika kita bicara polarisasi, itu pikiran kita juga dengan tindakan kita juga harus selaras. Nggak bisa kita berbusa-busa, janganlah polarisasi segala, tapi kita munculkan orang yang punya musuh militan. Kita berbusa-busa mendakwahi mereka, nggak boleh ini kayak gini segala macam. Tapi kan orang ini ada. Dan kalau channelnya ada, mereka akan muncul ke permukaan. Jadi menurut saya desain politik itu penting. Jadi memikirkan itu dari segala segi. Masyarakat umum nggak punya pertimbangan ini. Yang penting saya suka sama orang ini, maka orang ini harus maju. Kalau partai nggak mendukung orang ini, saya tinggalkan partai ini. Dia nggak sadar impact-nya ketika orang ini maju, dia punya musuh militan di sini yang kira-kira hampir sama juga besarnya. Terus kita mau membangun dengan apa? Kalau berbusa-busa bicara bonus demografi, kita harus keluar dari middle income trap. Gimana mau keluar dari middle income trap kita bicara hal-hal remeh-temeh gini kok nggak selesai-selesai? Tapi gitu. kan dianggap hal remeh-temeh itu ada buat sebagian orang, misalnya saya pribadi ini ya. Nggak, sekarang harus pertanyaannya, diakui, ketika Ganjar maju, keluar nggak politik agama? Ya tergantung siapa lawannya. Ya, taruhlah Ganjar maju, Anies nggak maju. Anies nggak maju. Keluar nggak politik agama? Enggak. Kalau menurut saya keluar, karena itu little Jokowi. Makanya itu tergantung dari siapa. Kalau Anies maju, kan? keluar nggak politik agama? Pendukung Ganjar akan senang kalau Anies nggak maju. Begitu juga sebaliknya, pendukung Anies senang kalau Ganjar nggak maju. Ini kepentingan nggak ketemu nih. Kalau difasilitasi keduanya atau salah satu, negara ini akan tetap pecah. Jadi pikiran tuh menurut saya tuh harus holistik. Bukan karena kita suka seseorang kemudian kita dorong aja ini maju. Kalau ini sampai nggak maju. Jadi para oligar yang tiap sebentar ngongkosin survei yang dipublikasikan itu juga harus mikir sampai ke sana. Oh kita nggak mau ada ini, tapi ini yang mungkin menang dan segala macam. Akan pecah juga kok. Iya. Gitu. Iya. Tapi ya gitu ya. Kalau ya mungkin ini saya agak beda juga sama Uda Hasan. Tapi justru menarik karena kalau Uda Hasan itu lebih ke bagaimana partai itu kan bukan hanya sekedar alat untuk hanya digunakan sehingga orang yang bukan kader atau ini bisa maju dengan lain ceritanya itu nggak bisa dihalangin kalau misalnya ya kalau Ganjar oke lah dia kan kader partai ya persoalannya dia bukan pemilik partai. Kalau di Indonesia itu ada tambahan kriteria. Kalau di luar negeri hanya kader partai itu udah cukup, tapi di Indonesia itu ada kriteria satu lagi pemilik partai. Nah dia bukan di level itu. Anies lebih jauh lagi, bukan pemilik partai, bukan anggota partai juga, bukan kader partai juga ya. Bukan kader partai juga. Jadi bayangan orang, iya kendaraan kita ini di stop di tengah jalan juga. Walaupun ada yang mau menyediakan kendaraannya di stop di tengah jalan. Tapi kalau partai-partai lain juga mengikuti ritme yang sama, misalnya kayak gini, Ganjar kan tidak mungkin maju, akan sulit ya, maju melalui PDIP misalnya. Lalu dia misalnya ditumpangin ke KIB, kan sama juga itu Ganjar nyetop kendaraan lain di tengah jalan. Jadi orang selama ini akademisi, intelektual, partai ini harus berbenah dong, memperbaiki diri dong segala macam. Tapi jika di saat yang bersamaan nyuruh partai mau di stop di tengah jalan oleh orang yang bukan kader partai. Jadi kadang-kadang kita memang nggak sinkron nalar kita dari hulu sampai ke hilir. Tapi bukannya memang partai itu kan lebih kadang kan ya itu yang selalu dibilang partai itu kan pragmatis gitu loh. Iya. Partai pragmatis. Karena ketika kan mereka mencoba untuk ideologis, suara, gitu. Jadi gini, partai pragmatis. Tapi ketika mereka mencoba untuk mengentalkan identitas mereka sebagai partai, dihina juga.
Lalu kalau mau calonkan calon Anda pasti kalah kok, katanya. Loh, ini maksudnya gimana? Di satu sisi bilang partai pragmatis, nggak bagus pragmatis. Tapi ketika partai nggak mau pragmatis, nggak mau, kita apapun hasilnya kita mau calonkan, dihina juga. Jadi maunya seperti apa? Jadi menurut saya, kalau saya sih selalu berpikir nalar itu harus dari hulu sampai hilir, bukannya sepotong-sepotong berdasarkan keinginan kita aja. Jadi gitu. Makanya waktu saya ketemu sama PKB, Caimin maju dong. Kenapa? Caimin punya tiket. Mau kalah mau menang itu urusan lain, saya bilang. Tuh. Justru kalau wah partai kan harus cari yang menang. Kalau pilih Ganjar kan menang, bukan itu yang pragmatis. Iya, pragmatis. Jadi sukanya partai yang pragmatis atau partai yang mau mengentalkan identitas ke partai mereka? Katanya partai politik itu ya harus pragmatis. Makanya kemudian caleg jadi DPR segala macam itu ya karena faktor pragmatis. Kalau menurut itu, saya kan? ya, kalau ada usaha dari partai sekecil apapun untuk menegaskan, mungkin kita nggak bicara ideologi, identitas kepartaian mereka, menguatkan keorganisasian mereka, harus kita dukung. Bukan malah dihancur-hancurkan lagi karena kita pengen ada calon yang kita sukai ini supaya bisa didukung oleh partai. Gitu. Iya. Ini beda dengan Ganjar ya. Ganjar kader partai, dia bisa punya bargaining harusnya. Iya, orang-orang bilang kan Ganjar PDIP. Punya hak juga. Gitu. Tapi melalui kader. PDIP, bukan didorong-dorong ke KIP. Karena itu merusak sistem kepartaian. Kita pengen partai benar, tapi kita juga mendorong-dorong partai merusak sistem mereka sendiri. Gitu. Oh, kalau Ganjar nggak bisa di PDIP, pindah KIB dong. Nanti kita dukung semua partai di KIB. Itu nggak sih gula-gula lagi ke partai. Mereka mau berbenah nggak jadi berbenah gara-gara itu. Tapi kalau kita belajar dari parpol di Indonesia, kayaknya lebih banyak yang pragmatisnya kan. Ya kan faktanya seperti itu. SBY, ya, faktanya seperti itu. Tapi kalau kan saya diskusi dengan banyak ketua umum partai, mereka bilang kita mau kayak gini sekarang. Kalau buat saya dukung. Tapi dia tanya elektabilitasnya gimana? Loh, kalau Anda punya tiket kan elektabilitas Anda urus setelah Anda punya tiket. Orang yang punya elektabilitas itu nggak bisa ngurus tiket. Jadi nggak bisa masuk gelanggang. Saya bilang begitu. Ini menarik banget nih. Jadi apa namanya keterusan ini kayaknya kalau nggak dihentikan akan terus-terusan diskusi. Ini menarik nih karena Uda Hasan ini menganut sistem menganut keyakinan kayaknya bahwa partai ini dalam rangka dibenahin itu ya, maka sebaiknya kayak pemimpin atau capres itu dari partai ya, bukan dari yang katakanlah jadi saya cuma menangkap kekhawatiran mereka. Jadi ada satu forum waktu itu. Kekhawatiran partai ya? Partai dia bilang. Jadi dia bilang kalau misalnya kita nggak majuin calon kita sendiri tahun 2024, tahun 2029 tuh nggak ada lagi orang yang mau aktif di partai. Orang akan sibuk membesarkan diri di TikTok, di YouTube, di mana. Habis itu di ujung-ujung dia bilang dukung saya dong. Orang akan sibuk-sibuk akrobat di lapangan, kemudian di ujung-ujung menjelang pemilu dia akan bilang ke partai dukung saya dong. Jadi partai jadi nggak menarik lagi buat orang melatih diri untuk menjadi calon pemimpin. Partai nggak menarik lagi buat orang mengurus organisasi. Jadi ini jadi tinggal merek aja. Jadi begitu menjelang pemilu orang masuk rame-rame. Tanpa ada identitas kepartaian apa-apa dia masuk rame-rame. Nanti kalau dia gagal dia keluar lagi rame-rame. Kalau kayak gitu memang sistem kepartaian kita makin lama makin buruk. Jadi gitu. Jadi berpikirnya dalam kerangka, saya sih setuju sama mereka karena mereka berpikir dalam kerangka organisasi. Dalam jangka pendek mereka mungkin akan gagal. Sebagian besar pasti gagal karena capres terpilih kan hanya satu. Mau 3 calon, 4, sebagian besar kan pasti gagal. Tapi mereka sudah berusaha untuk membenahi organisasi. Cuman kalau nggak dimulai sekarang, wah saya sekarang mau pragmatis aja deh. Pilih dukung siapa yang menang aja deh. 5 tahun lagi orang nggak tertarik masuk partai dia. Nggak tertarik buat ngurus partai dia. Kenapa? Kita bisa nyetop partai di tengah jalan kok kalau kita udah besar di luar gitu. Tiba-tiba Deddy Kobuzer yang nyetop partai, saya udah nyetop banget nih. Saya dong jadi ketua partai atau saya dong jadi calon presiden kalian gitu. Iya, dan itu ya sangat bisa terjadi kan, gitu. Tapi keinginan atau ini dari partai itu mungkin ya perlu jadi renungan juga ya. Mungkin ini juga informasi yang bagus juga buat pemirsa Coro TV yang tadinya mungkin tidak peduli dengan partai, lebih kepada figur gitu, yang disukai, yang kelihatan, yang seakan-akan ada, nyata gitu. Ternyata kita bisa menyimak dari Uda Hasan itu bahwa
ternyata partai juga ada kekhawatiran, ada kegundahan untuk memperbaiki terus-menerus. Makanya kemudian kita lihat memang ada juga keinginan atau apa ya, usaha dari pemimpin-pemimpin partai seperti yang tadi disebutkan, minimal dari Pak Airlangga lah, ketua Golkar, atau Mbak Puan gitu, untuk sangat aktif ya sekarang di publik gitu. Sebenarnya analogi paling terakhir yang saya bilang, Pak Jokowi itu dari sisi ini tuh orang yang paling hebat lah. Maksudnya dukungan publiknya luar biasa, segala macam gitu, bahkan dukungan partai luar biasa. Tapi selama-lamanya Pak Jokowi pimpin Indonesia berapa? 10 tahun. Tapi partai ikut pemilu itu mungkin 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, mungkin 100 tahun. Jadi kalau mereka hanya mengandalkan satu figur ke figur lain, organisasinya bakal bubar. Tapi kalau mereka membenahi sistem kepartaian, dia nggak masalah. 5 tahun ini. 5 tahun berikutnya kita cari orang lain. Tapi organisasi partainya makin kuat karena mereka selalu mendorong orang kader utama mereka untuk. Jadi orang punya harapan ketika masuk partai itu, oh satu saat saya bisa jadi ketua umum. Kalau saya jadi ketua umum, saya bisa jadi calon presiden. Kalau hari ini, ya satu saat saya bisa jadi ketua umum, tapi belum tentu saya jadi calon presiden. Gitu mungkin. Atau bisa juga sebenarnya posisi ketua umum partai itu kayak CEO ya. Dia hanya istilahnya itu mengatur jalannya organisasi, tapi kan untuk berada di semua milik bisa, bangsa itu adalah. Tapi tetap yang dia pilih kan kader partai mereka, bukan orang yang nyetop di tengah jalan. Misalnya kayak Ibu Mega sekarang dia seorang CEO-nya, dia tunjuk Ganjar, itu bisa. Tapi nggak bisa kemudian Pak Airlangga, kemudian dia tunjuk Ganjar. Itu tidak memperkuat organisasi kepartaian dia. Nggak bisa kemudian tiba-tiba misalnya Nasdem misalnya, dia tunjuk Anies. Kan sistem kepartaian nggak terbentuk kayak gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya Ibu Mega, dia tunjuk Ganjar, masuk akal. Kalau kita bicara dalam konteks itu, nggak apa-apa, tapi dia tunjuk Ganjar. Bukan kemudian ngelobi-lobi, dada-dada dari sini. Hei kamu keluar dong, saya dukung dari partai saya. Orang dididiknya di sana, dibesarkan di sana, kemudian kita jadikan capres dari partai kita, kan aneh. Bagus, jadi itulah yang menjelaskan pemirsa Cokro TV kenapa partai-partai di luar, bahkan PDIP sendiri kan tidak mendukung Ganjar ya, tapi di luar PDIP itu belum ada suara untuk dukungannya terhadap Pak Ganjar ya. Jadi ini akan kita sulit itu, akan sulit itu. Iya. Oke, udah, terima kasih banyak nih. Ini banget perbincangannya tuh menarik banget ya. Sebenarnya kalau kita tidak hentikan ini bisa berjam-jam karena ada ya, saya agak ini juga gitu dengan opininya udah, makanya kemudian ini jadi panjang. Oke, tapi ini diskusi yang menarik banget, perbincangan yang menarik banget. Tapi sebelum saya akhiri nih, udah kita seruput kopi lagi. Boleh. Ya. Oke, pemirsa Cokro TV, kita akhiri perbincangan kita dan kita akan ikuti seruput kopi berikutnya. Terima kasih, salam, dadah.